Atom ini ya kalau dari bentukannya ya yang kita kenal mirip Astro Boy gitu, seorang bocah laki-laki gitu. Tapi dia ini memang bisa dikatakan salah satu robot terbaik juga yang pernah diciptakan. Yo, minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmit, di mana di sini gua akan kembali mereview anime yang udah gua tonton. Dan untuk video kali ini, gua mau membahas satu anime yang bisa dikatakan ini sedikit mengingatkan gua kembali akan anime jadul yang bernama Astro Boy. Dan anime yang mau gua bahas adalah Pluto. Anime Pluto ini total episodenya itu cuma 8, di mana setiap episodenya itu 1 jam ya durasinya. Jadi cukup lama nih kalau lu sekali nonton per episodenya gitu. Kemudian dia itu rilisnya kapan? Di tahun kemarin, bulan Oktober tanggal 28. Nah, tahun kemarin itu maksud gua tahun 2023 ya. Studio yang membuatnya adalah M2 maksud gua. Genrenya ada action, misteri, dan juga science fiction. Jadi benar-benar kayak modelan masa depan gitu ya. Dan tema yang diusung adalah detektif dan juga psychological atau psikologis kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini biar gua translate nih, jangan ada yang mentah bilang, "Bang, nggak bisa bahasa Inggris." bener loh, belajar dikit lah. Oke, kita langsung aja ke sinopsis animenya. Jadi, anime Pluto ini ceritanya dimulai dengan kematian salah satu robot android atau robot super lah bisa dibilang, yang dia juga seorang pahlawan terkenal yang setelah pensiun bernama Montblanc. Dia ini matinya misterius gitu di awal-awal. Dan salah satu robot android polisi dari Europol atau Kesatuan Polisi Eropa bernama Gesic, dia ini ditugaskan untuk menyelidiki kasus Montblanc ini. Belum lama menyelidiki kasus, ada kejadian pembunuhan lainnya yang terjadi kepada salah seorang aktivis untuk hak-haknya robot gitulah. Dia ini sangat mendukung hak-hak robot itu benar-benar kurang lebih bisa setara manusia gitu. Dan setelah ditelusuri TKP-nya, bukti-bukti segala macam, ternyata kesimpulannya adalah ini yang ngebunuh robot nih. Yang maksud gua pembunuhan untuk si aktivisnya gitu ya. Tapi sebenarnya tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena hal tersebut bertentangan dengan hukum yang sudah resmi berlaku semenjak 8 tahun sebelumnya. Yang dimana persis yang di 8 tahun lalu itu, robot itu udah di setting nggak bisa lagi menyerang atau bahkan membunuh manusia. Jadi tentu hal ini kontradiktif gitu ya. Dan si Gesic ini akhirnya coba mencari-cari lagi, menganalisa, dan akhirnya dia menyimpulkan sesuatu hal. Ini sih kasusnya Montblanc dan kasus pembunuhan si aktivis tersebut kurang lebih dilakukan oleh orang yang sama, entah itu manusia maupun robot. Baru nyampe kesimpulan ke situ, terjadi lagi kematian yang lain, pembunuhan yang lain kepada robot terkenal lainnya, yang juga dia ini pensiunan perang juga, bernama North Number 2. Dan cara matinya pun bisa dikatakan misterius banget. Akhirnya si Gesic coba mencari lagi bagaimana ini kasusnya, pola-polanya dan segala macamnya. Dia pun akhirnya menemukan bahwa robot-robot yang diincar itu adalah robot-robot super yang jumlahnya hanya ada 7 di dunia, termasuk si Gesicnya itu sendiri. Dan mereka semua itu ada robot yang paling canggih yang pernah dibuat oleh manusia. Akhirnya Gesic pun kayak, udah deh gue minta bantuan robot super lainnya bernama Atom. Atom ini ya kalau dari bentukannya ya yang kita kenal mirip Astro Boy gitu, seorang bocah laki-laki gitu. Tapi dia ini memang bisa dikatakan salah satu robot terbaik juga yang pernah diciptakan. Dari semua 7 itu, kalau di anime ini bisa dikatakan dia yang paling supernya gitu lah. Dan akhirnya Gesic dan juga Atom itu bekerja sama, berusaha memecahkan kasus-kasus yang sudah ada. Dan mereka ini juga dibayang-bayangi lah gitu kekhawatiran dari semua orang di seluruh dunia, apakah robot dan manusia itu masih bisa hidup berdampingan atau tidak. Apa sih yang bisa gue review dari anime ini? Yang untuk poin pertama, dari alur ceritanya, dia ini tipikalnya bisa dikatakan berat gitu jalan ceritanya. Lu perlu fokus nonton di setiap episodenya lah, itu full fokus banget.
Kenapa? Karena setiap kematian atau setiap pembunuhan itu bisa dikatakan terjadi dengan cukup misterius, dan alur ceritanya sendiri itu bisa tiba-tiba lu jadi cerita ke depannya dulu atau bahkan bisa cerita ke belakangnya dulu, dan ini terjadinya secara tiba-tiba. Kalau lu nggak terlalu nyimak dengan baik setiap adegannya, bisa aja lu miss gitu loh, dan lu akan bingung. Oh, ini nanti kaitannya dengan yang mana ya? Karena ini terjadinya tiba-tiba aja, dan bahkan kadang ada beberapa scene-nya pendek. Kemudian, poin yang kedua, kalau kita ngomong karakternya nih, terutama karakter utamanya dari si Jessica dan Atom, bisa dibilang mereka ini mempunyai pengaruh dalam cerita itu cukup besar. Ya, seperti tadi di sinopsisnya, mereka berdua yang berusaha memecahkan kasus-kasus tersebut kok. Tapi, kalau lu ngomong peran-peran robot-robot super lainnya yang masih belum terbunuh gitu ya, apakah mereka cuma kayak oh ya udah mereka akan mati-mati juga toh, nggak akan ada pengaruh apa-apa? No. Masing-masing mereka itu juga punya peran yang bisa dikatakan sangat membantu Jessica dan Atom dalam mendapatkan petunjuk-petunjuk berikutnya mengenai pelaku utama dari pembunuhan-pembunuhan kepada robot-robot super ini. Kemudian untuk yang poin ketiga, kalau ngomong pertarungannya apakah asik gitu ya, karena ini udah otomatis ya, lu robot masa nggak bagus sih? Jadi sih gue bisa katakan bagus. Lu nonton juga bakal asik, enjoy aja gitu dengan pertarungan-pertarungannya. Dan intensitasnya ketika lagi bertarung itu bener-bener asik nih. Bakal gimana nih? Dia bakal menyerangnya gimana dan segala macam, itu asik nontonnya. Dan juga kalau lu ngomong penggambaran emosinya, itu di adegan-adegannya apakah cukup tergambarkan dengan jelas? Ya gue bisa mengatakan itu tergambarkan dengan cukup jelas. Kalau misalnya mau ngambil contohnya apa sih? Ya di awal-awal yang kematiannya si North Number 2, itu pilunya, kesedihannya bener-bener terasa banget bagi orang yang ditinggalkan. Yang kalau di dalam ceritanya itu si kakeknya ya, yang akhir-akhir sebelum North 2 meninggal, ya North Number 2 ini mengurus si kakek tersebut gitu loh. Pas North Number 2 mati, ya kakeknya sedih banget. Sedihnya itu juga tergambarkan dengan kata-kata, dengan ekspresinya yang ayolah kembalilah gitu. Sedih banget. Dan itu baru satu doang. Di belakang-belakangnya masih banyak lagi yang juga memang gak harus hanya dengan sedih gitu. Jadi kesimpulannya apa sih di anime ini? Gue cuma bisa bilang kalian harus nonton. Tapi kalian yang mau nonton bisa dikatakan kalau yang demen jalan ceritanya memang agak rumit aja gitu. Kalau yang gak terlalu suka, gue sarankan gak usah pusing sendiri ntar. Apalagi kalau misalnya lo ada nge-skip dikit ya adegannya mana, ntar lu bingung. Ini apa ya? Kok bisa tiba-tiba dia begini, dia begitu? Tuh bingung kan? Dan gue sempat begitu, akhirnya gue sampai gue rewind bentar, gue coba perhatiin lagi, dan oh iya, akhirnya gue dapat clue-nya gitu. Oke, sekian aja untuk review kali ini. Please jangan lupa di like videonya, di share, dan juga di subscribe channel gue supaya channel ini semakin berkembang lagi tentunya. Oke, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!